Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri Dia Ananda dengan nomor NIM 12110018 dan teman saya Putri Wulandari dengan nomor NIM 12110009 dengan mata kuliah pengembangan materi PPKN. Dosen pengampu Ibu Mahalastasa Buju Basapipana, MPD. Di sini kami akan membahas tentang model-model pembelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa macam model pembelajaran yang ada di SDMI yang di dalam model pembelajarannya yaitu yang pertama, model pembelajaran demonstration, yang kedua, model pembelajaran direct interaction, yang ketiga, model pembelajaran group investigation, yang keempat, model pembelajaran inquiry based learning, yang kelima, model pembelajaran jigsaw, yang keenam, model pembelajaran mind mapping, yang ketujuh, model pembelajaran picture and picture, yang kedelapan, model pembelajaran problem prompting, yang kesembilan, model pembelajaran problem based learning, yang kesepuluh, model pembelajaran problem posing, yang kesebelas, model pembelajaran problem solving, yang kedua belas, model pembelajaran project based learning, yang ke-13, model pembelajaran problem-centered learning. Yang ke-14, model pembelajaran discovery learning. Yang ke-15, model pembelajaran simulasi. Yang ke-16, model pembelajaran tebak kata. Menurut kelompok kami, model pembelajaran yang cocok untuk anak SD atau MI yaitu yang pertama, model pembelajaran jigsaw, yang kedua, model pembelajaran simulasi, dan yang terakhir adalah model pembelajaran tebak kata. Yang pertama, model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw merupakan sebuah model belajar kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang dan siswa bekerja sama. Selain itu, mengemukakan pendapat dan mengelola informasi yang didapat maupun dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi setiap kelompok atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan kepada kelompok-kelompok lainnya. Langkah-langkah model pembelajaran jigsaw. Yang pertama, membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Yang kedua, setiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung di dalam kelompok ahli. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan menginteraksikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok-kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik. Yang kelima, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Yang keenam, setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Yang ketujuh, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedelapan, guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Yang kesembilan, siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik-topik. Kelebihan dari model pembelajaran jigsaw. Yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Selanjutnya adalah kekurangan model pembelajaran jigsaw. Yang pertama,
Pengelompokan dilakukan terlebih dahulu, mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Yang kedua, sebelum tim ahli, misalnya ahli materi pertama, kembali ke kelompok asal yang akan bertugas sebagai tutor sebaya, perlu dilakukan tes penguasaan materi yang menjadi tugas mereka. Yang kedua, model pembelajaran simulasi. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata terhadap keadaan sekelilingnya, atau biasa disebut dengan state of affairs atau proses. Model pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa dalam mengalami berbagai proses dan kenyataan sosial untuk menguji reaksi mereka, serta untuk memperoleh konsep keterampilan pengambilan keputusan. Model pembelajaran ini diterapkan di dalam proses pembelajaran dengan tujuan mengaktifkan kemampuan dalam bertindak. Langkah-langkah model pembelajaran simulasi. Yang pertama, menetapkan topik simulasi yang diarahkan oleh guru. Yang kedua, menetapkan kelompok dan topik-topik yang akan dibahas. Yang ketiga, simulasi diawali dengan petunjuk dari guru tentang prosedur, teknik, dan peran yang dimainkan. Yang keempat, pengamatan terhadap proses, peran, teknik, dan prosedur dapat dilakukan melalui diskusi. Yang kelima, kesimpulan dan saran dari kegiatan simulasi. Kelebihan dari model pembelajaran simulasi. Yang pertama, siswa dapat melaksanakan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat membiasakan siswa untuk memahami pemasaran sosial. Hal ini dapat dikatakan sebagai implementasi pembelajaran berbasis kontekstual. Yang keempat, melalui kegiatan kelompok dalam simulasi dapat membina hubungan personal yang positif. Yang kelima, dapat membangkitkan imajinasi. Yang keenam, membina hubungan komunikatif dan kerjasama dalam kelompok. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran simulasi. Yang pertama, relatif memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, sangat bergantung pada aktivitas siswa. Yang ketiga, cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. Yang keempat, banyak siswa yang kurang menyenangi simulasi, sehingga simulasi tidak efektif. Model pembelajaran tebak kata. Model pembelajaran menggunakan media kartu teka-teki berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Permainan tebak kata dilaksanakan dengan cara siswa menjodohkan kartu soal teka-teki dengan kartu jawaban yang tepat. Melalui permainan tebak kata, selain anak menjadi tertarik untuk belajar, juga memudahkan dalam menanamkan konsep pembelajaran di dalam ingatan siswa. Langkah-langkah model pembelajaran tebak kata. Yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai atau materi selama 45 menit. Yang kedua, guru menyuruh siswa berdiri berpasangan di depan kelas. Yang ketiga, seorang siswa diberi kartu yang berukuran 10 x 10 cm yang nanti akan diberikan kepada pasangannya. Seseorang siswa yang lainnya dibagi kartu berukuran 5 x 2 cm yang isinya tidak boleh dibaca. Yang keempat, siswa membawa kartu 10 x 10 cm dan membacakan kata-kata yang tertulis di dalamnya, sementara pasangannya menebak apa yang dimaksud dalam kartu 10 x 10 cm dengan jawaban tepat, bila sesuai dengan isi kartu yang ditempelkan di dahi atau telinga. Yang terakhir, apabila jawabannya tepat sesuai yang tertulis di kartu, maka pasangan itu boleh duduk. Bila belum tepat pada waktu yang telah ditetapkan, boleh mengalahkan dengan kata-kata lain, asal jangan langsung memberi jawabannya. Kelebihan dari model pembelajaran tebak kata. Yang pertama, siswa akan mempunyai kekayaan bahasa. Yang kedua, sangat menarik sehingga setiap siswa ingin mencobanya. Yang ketiga, siswa menjadi tertarik untuk belajar. Yang keempat, memudahkan dalam menanamkan konsep pelajaran dalam ingatan siswa. Kekurangan dari model pembelajaran tebak kata. Yang pertama, memerlukan waktu yang lama sehingga materi sulit tersampaikan. Yang kedua, bila siswa tidak menjawab dengan benar, maka tidak semua siswa dapat maju karena kurangnya waktu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.